Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5B. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 8 subtema 2 tentang muatan pelajaran IPS dan SPDP. Simak video berikut sampai akhir ya. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar petani, ada gambar pedagang, dan ada kantor BUMN. Ternyata terdapat berbagai jenis usaha yang ada di sekitar kita. Jenis usaha tersebut dapat dikelola sendiri atau berkelompok. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai jenis usaha ekonomi. Jenis usaha dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, usaha ekonomi perorangan, dan yang kedua, usaha ekonomi kelompok. Mari kita bahas mengenai usaha ekonomi perorangan dan usaha ekonomi kelompok. Yang pertama, usaha ekonomi perorangan. Usaha ekonomi perorangan itu usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, ada beberapa macam mengenai usaha yang dikelola sendiri. Contohnya, usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan usaha industri kecil. Usaha perorangan biasanya memiliki modal terbatas, sehingga jenis barang yang dihasilkan pun juga terbatas. Akan tetapi, keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dapat dinikmati sendiri oleh pemilik. Meskipun memiliki modal terbatas, usaha sendiri dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan miliknya. Usaha sendiri biasanya usaha kecil yang dijalankan di lingkungan rumah. Usaha pertanian. Usaha pertanian yang dikelola sendiri biasanya dilakukan dengan bercocok tanam di tanah yang sempit dan menghasilkan tanaman pangan. Sekarang, usaha pertanian juga dapat dilakukan di perkotaan dengan cara hidroponik. Masyarakat dapat memanfaatkan halaman rumah mereka untuk ditanami tanaman pangan. Berikut beberapa ciri-ciri usaha pertanian. Yang pertama, umumnya terdapat di pedesaan, kemudian mengusahakan tanaman pangan, dan membutuhkan lahan yang tidak terlalu luas. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri selanjutnya adalah usaha perdagangan. Kegiatan perdagangan adalah semua hal yang berkaitan dengan jual beli. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contoh usaha perdagangan antara lain pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Berikut beberapa ciri-ciri usaha perdagangan. Yang pertama, adanya perpindahan hak milik. Yang kedua, ada penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan. Kemudian, membutuhkan uang sebagai alat tukar. Selanjutnya, usaha jasa. Usaha jasa adalah usaha yang memberikan pelayanan kepada orang lain. Banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Contohnya, usaha salon, usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, laundry, dan lain sebagainya. Berikut ciri-ciri usaha jasa. Yang pertama, tidak menghasilkan barang tetapi berupa pelayanan. Dan yang kedua, membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang diberikan. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri secara perorangan adalah yang terakhir, usaha industri kecil. Usaha industri kecil merupakan industri yang dikelola perorangan. Contoh industri rumahan antara lain usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Barang yang dihasilkan industri kecil atau rumahan tidak sebanyak yang dihasilkan industri besar atau pabrik besar. Modalnya pun juga lebih kecil. Ciri-cirinya adalah menghasilkan barang dan membutuhkan modal, tenaga kerja, tempat, dan peralatan. Kalau tadi kita membahas mengenai jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau secara perorangan, sekarang kita akan membahas mengenai usaha ekonomi yang dikelola kelompok.
Usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki modal besar yang berasal dari beberapa pemilik, sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam jenisnya. Usaha ini dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu milik pemerintah, milik swasta, dan koperasi. Milik pemerintah contohnya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, dan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan milik swasta itu contohnya Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS. Usaha ekonomi kelompok yang pertama, usaha milik pemerintah contohnya tadi adalah BUMN dan BUMD. BUMN dan BUMD itu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah negara atau daerah. Ciri-cirinya, BUMN dapat berupa perusahaan umum atau perum atau perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha strategis atau vital, misalnya listrik dan kereta api. BUMD maupun BUMN bertujuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional, serta memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Usaha ekonomi kelompok selanjutnya, milik swasta, tadi contohnya adalah BUMS. Nah, BUMS sendiri masih terbagi menjadi beberapa, ada firma, persekutuan komanditer atau CV, dan perseroan terbatas atau PT. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, firma. Firma itu adalah usaha bersama yang didirikan oleh sedikitnya 2 sekutu. Nah, ciri-cirinya, setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian firma. Biasanya bergerak di bidang hukum atau keuangan. Selanjutnya, contoh usaha ekonomi kelompok milik swasta yang BUMS adalah Persekutuan Komanditer atau CV. CV itu adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang penyetor modal. Ciri-cirinya memiliki 2 jenis sekutu, ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif itu sebagai investor dan pengelola usaha, kalau sekutu pasif sebagai investor tetapi tidak ikut mengelola usaha. Dan ciri-ciri yang kedua adalah tanggung jawab sekutu aktif itu tidak terbatas, sedangkan sekutu pasif itu terbatas. Contoh BUMS yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT. PT itu adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Ciri-cirinya, bukti kepemilikan usaha berupa saham atau penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen sesuai besar saham. Untuk mengembangkan dan memperluas usaha, saham perseroan terbatas dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, usaha ekonomi kelompok yang terakhir adalah koperasi. Koperasi ini usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh orang-orang atau badan hukum berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan menyejahterakan anggotanya. Ciri-cirinya dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan, bertujuan menyejahterakan anggotanya, pembagian keuntungan sesuai perbandingan jasa, keanggotaan bersifat sukarela, modal tidak tetap berubah menurut banyaknya simpanan anggota. Koperasi ini juga macam-macam bentuknya. Ada koperasi konsumsi, simpan pinjam, produksi, jasa, dan serba usaha. Ternyata usaha ekonomi baik perorangan maupun kelompok banyak jenisnya dan beragam ya. Bu Devi jadi ingat, seperti tarian yang ada di Indonesia, banyak dan beragam juga ya. Pola lantainya pun juga beragam. Masih ingatkah anak-anak mengenai pola lantai tari? Apa sih pola lantai tari itu? Jadi, pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Secara umum, pola lantai tari berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan lagi menjadi beberapa pola lantai. Misalnya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima.
Kalau bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai juga, seperti lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Berikut beberapa bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Ada penari bergerak melalui garis lurus ke depan, penari bergerak melalui garis diagonal, penari bergerak melalui garis horizontal, penari bergerak melalui garis diagonal, penari bergerak melalui garis lurus ke depan, penari bergerak melalui garis lingkaran. Bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari selanjutnya adalah formasi penari membentuk pola lantai diagonal, formasi penari membentuk pola lantai segi 5, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan, formasi penari membentuk pola lantai zigzag, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran, dan formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Terima kasih karena anak-anak telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.